Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Afif Al-Ashwahani. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang produksi dalam Islam. Ya, bagaimana Islam memandang kegiatan produksi. Setelah minggu lalu kita membahas tentang konsumsi dalam Islam, kali ini kita akan melihat dari sisi produsen atau dari sisi produksi seperti itu. Oke. Yang pertama adalah filosofi produksi dalam Islam. Apa tujuan dari diciptakannya sumber daya? Ya, jadi di sini ada dua hal yang penting yang bisa menghasilkan final goods atau barang jadi yang bisa kita konsumsi. Yang pertama adalah resources, yang kedua adalah effort of production. Ya, maka kedua hal ini akan menciptakan final goods. Kita akan membahas satu-satu. Yang pertama dari resources dulu. Nah, sebagai seorang Muslim, kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini. Alam dan seisinya, ya, seluruh kekayaan yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya, semuanya adalah kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, Allah sebagai pemilik menyediakan sumber daya tersebut bagi kelangsungan hidup manusia. Jadi, seluruh sumber daya alam tersebut itu diperuntukkan untuk manusia. Ya. Kaidah lainnya adalah Allah menjadikan makhluk selain manusia dapat dipergunakan untuk kebutuhan manusia. Ya, cahaya matahari, bintang, lautan, ikan-ikan yang ada di lautan, waktu, pergantian siang dan malam, sungai, hewan, itu semuanya tunduk atau patuh untuk melayani kebutuhan manusia. Atau konsepnya dikenal sebagai konsep taskhir. Nah, di sini terlihat bahwa manusia merupakan ahsani taqwim, ya, makhluk yang paling baik. Begitu. Kenapa? Karena semua makhluk selain manusia itu berada di bawah kepemimpinan atau pengelolaan manusia, gitu ya. Nah, Allah juga menciptakan sumber daya alam tersebut tidak terbatas. Dalam artian, sesungguhnya sumber daya yang Allah ciptakan itu cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan manusia yang ada di dunia ini. Seperti itu. Tetapi sumber daya yang Allah ciptakan itu masih perlu pengolahan. Ya, masih perlu diolah. Agar apa? Agar dapat kita konsumsi. Contoh, misalkan ikan yang ada di lautan itu perlu dipancing untuk dapat kita ambil, ya, dan kita jual di pasar dan kita nikmati di rumah kita. Ya, beras yang kita nikmati itu perlu kita tanam, ya, padinya, lalu perlu diolah, ya, dan perlu dimasak sehingga bisa menjadi nasi, gitu ya. Maka di sini peran manusia adalah sebagai usaha, ya, manusia berperan untuk berusaha untuk memproduksi resource yang sudah Allah berikan untuk menjadi final goods atau barang konsumsi. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, namun untuk dapat dipergunakan atau dikonsumsi, manusia dituntut untuk melakukan kegiatan usaha produksi, gitu ya. Nasi tidak dengan sendirinya menjadi nasi tanpa dimasak, ya, tanpa adanya padi yang ditanam. Untuk itu manusia dituntut untuk melakukan kegiatan produksi. Nah, manusia adalah pengguna atau pengelola sumber daya alam yang Allah ciptakan. Jadi kembali lagi, the real owner adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam kegiatan produksinya, ya, karena the real owner-nya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kegiatan produksi manusia harus mengikuti aturan-aturan yang Allah tetapkan. Seperti itu. Jadi framework yang pertama adalah ketika kita menjadi produsen atau produsen Islami, maka harus mengikuti aturan-aturan Allah yang Allah ciptakan, seperti itu. Karena yang kita gunakan ini hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Yang kedua adalah manusia berposisi sebagai khalifah, ya. Dari sisi produksi, manusia adalah produsen yang memiliki skill yang berbeda-beda, gitu ya. Tentu Allah menciptakan kita dengan karakteristik kita masing-masing. Ada yang jago masak, ada yang jago bertani, begitu. Nah, untuk menjadi barang yang layak dikonsumsi atau final goods tadi, maka masing-masing khalifah itu perlu
kerja berkesinambungan atau kontinu. Ya, petani harus menanam padinya. Ya, setelah padi itu menjadi beras, maka koki harus memasak beras tersebut sehingga bisa menjadi nasi, seperti itu. Ya, maka di sini antar manusia diperlukan kerjasama, ya, antar khalifah fil ardi diperlukan kerjasama yang kontinu agar produk itu bisa dikonsumsi. Ya, sedikit cerita tentang hakikat rezeki, bahwa dalam satu piring nasi yang kita makan, satu piring yang kita makan ada nasi dan ada lauknya. Bisa jadi itu Allah menciptakan nasinya itu berasal dari contoh Jawa Timur gitu ya, berasal ditanam di Jawa Timur gitu. Lauk ayam yang kita makan bisa jadi berasal dari Jawa Barat, ya, dan dimakan oleh kita yang ada di Jakarta, misalkan seperti itu. Artinya untuk menyediakan sepiring nasi dan lauknya, betapa Allah mengatur agar rezeki itu diatur sedemikian rupa sehingga tersedia di meja makan kita. Ya, artinya hakikat rezeki yang Allah ciptakan itu begitu luar biasa, ya, tidak sesimpel yang kita bayangkan. Oke, setelah kita tahu peran kita sebagai pengelola, ya, kita perlu usaha untuk mengelola sumber daya dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus memahami bahwa harta kita atau sumber daya kita itu hanyalah titipan, ya, atau bahasa Arabnya adalah amanah, ya. Amanah atau trust merupakan esensi dari setiap kegiatan usaha. Tanpa adanya amanah, maka tidak akan terjadi transaksi, gitu ya. Kalau misalkan kita tahu penjual beras itu adalah suka berbohong, maka kita tentu tidak akan membeli beras di situ, gitu, karena tahu kita akan dibohongi, ya. Nah, orang yang dapat menjaga amanah maka akan mendapatkan kepercayaan dan sebaliknya, ya. Nah, orang yang bisa menjaga amanah maka dia akan mendapatkan reward atau penghargaan, ya. Oh, itu orangnya terpercaya, gitu. Tapi kalau misalkan orang yang tidak bisa menjaga amanah, maka dia akan tidak dipercaya atau akan dijauhi, gitu ya. Nah, produsen di sini sebagai khalifah harus menjaga amanah, ya. Dengan apa? Contohnya adalah dengan membayar upah, ya, dengan kepada para karyawannya, dengan berkata jujur bahwa produknya ini benar kondisinya, tidak cacat, dibilangnya baik, begitu. Maka itu adalah kegiatan atau proses amanah, ya, yang dilakukan oleh produsen, gitu. Nah, selanjutnya karyawan juga harus amanah, ya, menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan tupoksinya. Maka dengan adanya saling amanah antara rantai produksi itu, maka akan terjadi kegiatan ekonomi yang positif, gitu ya. Nah, sebaliknya, ketidakpercayaan masyarakat terhadap pasar itu dimulai dari praktik yang tidak amanah. Bayangkan ketika yang terjadi, ya, pernah dengar istilah fraud, ya, teman-teman, fraud, ya. Fraud saya tulis di sini, fraud, ya. Ini adalah salah satu bentuk ketidakamanan. Contoh, ketika pegawai bank pernah kasus salah satu pegawai bank itu menggunakan kewenangannya di jabatan di dalam sebuah bank tersebut untuk bertindak tidak amanah. Dia memperkaya diri sendiri. Akhirnya yang terjadi adalah fraud atau kecurangan. Dan ini adalah problem terbesar dalam perbankan, seperti itu. Menjadi concern bersama agar tidak terjadi fraud. Maka ketika terjadi fraud, yang terjadi adalah keruntuhan pasar, ya, sistemik, ya, keruntuhan sistemik, begitu. Maka ketika orang sudah tidak percaya lagi terhadap sistem perbankan, yang terjadi adalah money rush. Orang akan berlomba-lomba untuk mengambil uang dari bank, begitu, dan yang terjadi adalah collapse. Nah, makanya balik lagi, amanah atau trust ini harus dijaga seperti itu, ya. Dan kelak, gitu ya, setelah kita tahu bahwa harta kita ini adalah titipan dan kita sebagai produsen harus amanah karena kita adalah khalifah, ya, kita juga yakin bahwa apa yang dititipkan kepada kita akan dimintai pertanggungjawabannya di hari akhir, gitu. Jadi sekali lagi bahwa menjadi produsen Islami itu tidak sama seperti produsen konvensional. Nanti kita akan bahas lebih lanjut, ya. Nah,
ini adalah salah satu poin pentingnya apa yang membedakan antara produsen Islami dengan produsen konvensional gitu. Nah, produsen konvensional hanya menitik beratkan kepada profit, ya. Tetapi produsen Islami itu tidak menjadikan profit sebagai goal atau akhir. Ya, ternyata apa yang menjadi goal bagi produksi Islami adalah prosperity of the earth atau kebaikan bagi bumi dan seisinya, gitu ya. Islam memandang hasil akhir dari kegiatan produksi adalah prosperity of the earth atau kebaikan bagi bumi dan seisinya, gitu ya. Bagaimana caranya kita memastikan agar produksi kita itu menjadi berefek baik kepada bumi dan seisinya? Salah satunya adalah dengan mentaati rambu-rambu syariah yang telah ditetapkan. Ya, ada 5, kita sudah pernah bahas ya, yaitu maqasid syariah, yaitu yang pertama adalah din, ya. Jangan sampai kegiatan produksi kita ini membahayakan agama seseorang, ya. Yang kedua adalah nafs atau life, jangan sampai kegiatan produksi kita ini membahayakan kehidupan seseorang, ya. Contohnya dengan memproduksi barang-barang yang haram, memproduksi barang-barang yang berbahaya, jangan sampai seperti itu. Yang ketiga adalah jangan sampai kegiatan produksi kita ini mengganggu intelektualitas seseorang dengan cara contohnya misalkan mencuri hak kekayaan intelektual seseorang, contoh begitu. Terus juga jangan sampai kegiatan produksi kita ini mengganggu atau merusak nasab, ya, atau nasab, ya, nasab keturunan. Contoh misalkan dengan prostitusi, ya, yang mana itu akan mengacaukan sistem tatanan keluarga, ya. Dan jangan sampai kegiatan produksi kita ini mengganggu hak kekayaan pribadi seseorang, gitu, dengan cara mencuri dan yang lain sebagainya. Artinya kelima hal ini merupakan tuntunan agar kegiatan produksi kita ini menjadi produksi Islami yang akan membawa kebaikan bagi bumi dan seisinya, ya. Dengan melaksanakan kegiatan produksi Islami, maka insya Allah akan memberikan keberkahan baik di dunia maupun di akhirat. Keberkahan di dunia adalah bumi terjaga, ya, environment, suhu, kehidupan, kelangsungan kehidupan itu semuanya terjaga, ya. Dan yang terakhir adalah di akhirat, insya Allah dengan kegiatan produksi Islami, maka Allah akan memberikan kita pahala dan akan memasukkan kita ke dalam surganya. Oke, itu filosofi yang sangat mendalam bagi produksi Islam. Jadi tidak sesimpel tidak rendah, bukan serendah, ya. Tidak seperti produsen konvensional yang hanya mementingkan kepentingan pribadi, tetapi produsen Islami lebih dari itu, dia harus memperhatikan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu filosofinya sampai di sini, ya. Sekarang mari kita melihat hubungan antara tingkatan produksi dalam Islam versus sumber daya yang digunakan. Jadi pekan lalu sudah dijelaskan bahwa ada 3 tingkatan dalam konsumsi, dan itu juga berlaku dalam produksi. Yang pertama adalah barang daruriyat. Barang daruriyat ini adalah basic needs, ya, barang-barang dasar yang dibutuhkan oleh manusia seperti air, minyak, ya, makanan, seperti itu. Selanjutnya, ketika kebutuhan dasar sudah terpenuhi, maka ada yang namanya hajiat atau barang-barang yang moderate, gitu ya. Contoh misalkan kendaraan yang bagus, begitu. Terus juga makanan yang enak, seperti itu. Dan yang terakhir adalah tahsiniyat atau luxury, barang-barang mewah, gitu ya. Contohnya misalkan adalah luxury car, habis itu makanan-makanan mewah dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, di sini Islam menurut Imam Al-Shatibi menjelaskan bahwa yang harus pertama kali diprioritaskan untuk diproduksi adalah barang-barang yang daruriyat. Ya, ini nomor pertama. Ya, setelah produk daruriyat ini terpenuhi, maka barulah kita memproduksi barang-barang hajat, dan setelah ini terpenuhi, maka kita memproduksi barang-barang tahsiniyat. Ya, tentu dengan melihat piramida seperti ini, maka barang yang paling banyak diproduksi adalah barang daruriyat.
yang kedua adalah barang hajiat, dan yang ketiga adalah barang tahsiniyat. Ternyata jika kita hubungkan dengan sumber daya yang kita butuhkan untuk memproduksi barang-barang tersebut, maka barang daruriyat paling sedikit membutuhkan sumber daya. Ya, contoh misalkan apa? Air, beras, minyak, gitu ya. Nah, ini ternyata jika kita rata-ratakan, maka barang-barang daruriyat ini hanya sedikit membutuhkan sumber daya. Ya. Berikutnya barang hajiat membutuhkan sumber daya yang sedang, dan barang tahsiniyat membutuhkan sumber daya yang tinggi. Contohnya adalah misalkan ketika kita memproduksi luxury car, maka berapa banyak sumber daya yang habis kita gunakan. Contohnya misalkan sekarang ya yang terkini adalah Bitcoin gitu ya. Berapa electricity yang kita manfaatkan, yang dibutuhkan untuk mendulang Bitcoin itu gitu ya, untuk mining Bitcoin gitu ya. Nah, ini hubungannya nanti adalah dengan opportunity cost ya. Jadi barang daruriyat itu adalah opportunity cost-nya sangat rendah karena hanya sedikit membutuhkan sumber daya. Sedangkan barang-barang tahsiniyat memiliki opportunity cost yang sangat tinggi karena dibutuhkan banyak sumber daya untuk memproduksi barang-barang tahsiniyat seperti itu. Nah, ini menurut Tahir et al. Tahun 1992, aturan produksi dalam Islami yang pertama adalah tidak boleh sama sekali memproduksi barang dan jasa yang haram. Ya, contohnya adalah narkoba, miras, gitu. Itu tidak boleh sama sekali. Yang kedua, karena dibutuhkan banyak sumber daya dalam memproduksi satu barang mewah atau tahsiniyat, maka proporsi produksi barang tahsiniyat adalah yang paling rendah. Ya. Yang ketiga, karena hanya dibutuhkan sedikit sumber daya atau opportunity cost-nya sangat lebih kecil dibandingkan dengan barang tahsiniyat, maka barang basic good atau barang-barang daruriyat akan diproduksi lebih banyak. Nah, sekarang kita melihat dari sisi profit maximization ya. Dalam produsen Islami, profit tetap menjadi sesuatu hal yang penting ya. Tetapi profit tidak dijadikan satu-satunya goal akhir dari kegiatan produksi Islami ya. Nah, memang untuk kegiatan produksi memaksimalkan profit adalah hal yang paling penting gitu ya. Tapi dalam produsen Islami selain memaksimalkan profit, maka perlu tadi ya memperhatikan apa yang dimaksud dengan maqasid syariah. Ya, salah satunya adalah dengan menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Artinya meskipun itu kegiatan produksinya profit, tetapi kalau merusak alam dan lingkungan, maka itu akan tidak dilaksanakan seperti itu ya. Nah, selanjutnya jika kita hubungkan dengan struktur biaya gitu ya. Nah, kita dalam kegiatan produsen Islami akan sedikit mengubah asumsi yang digunakan oleh biaya produksi konvensional. Kenapa struktur biaya ini penting? Karena nanti ini hubungannya adalah dengan jumlah produksi dan profit yang akan dihasilkan. Ya. Sebelumnya, bagi yang belum menonton video saya, silahkan tonton video biaya produksi di channel YouTube saya untuk memahami lebih jelas tentang grafik yang saya buat. Nah, di sini akan saya highlightkan, akan saya ringkaskan tentang biaya produksi. Nah, yang pertama, yang sebelah kiri ini adalah struktur biaya produksi produsen konvensional ya. Struktur biaya produsen konvensional. Nah, yang sebelah sini, yang sebelah kiri nomor 1 itu tidak memasukkan implicit cost of resources. Maksudnya apa? Artinya di sini yang dimasukkan atau yang diperhitungkan hanyalah explicit cost. Contoh yang benar-benar mengeluarkan biaya.
Tapi ketika kita berbicara implicit cost of resource, kita akan berbicara opportunity cost, gitu ya. Konsep opportunity cost mungkin teman-teman sudah paham bahwa ada biaya yang hilang. Ya. Di sini kalau misalkan kita hubungkan dengan sumber daya, maka ketika kita memasukkan konsep opportunity cost, maka itu akan menjadi tambahan biaya. Maka struktur biayanya akan berubah ya, dari seperti ini menjadi seperti ini. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini average total cost-nya adalah sekitar 1,5 ketika kita tidak memasukkan implicit opportunity cost ya di sini ya titik ini. Tetapi ketika kita sudah memasukkan implicit opportunity cost ya, biaya opportunity cost, maka dia akan meningkat menjadi sekitar 2 ya di sini. Oke. Nah, ini dampaknya apa? Artinya biaya meningkat. Sebenarnya biayanya adalah lebih besar dibandingkan biaya eksplisitnya. Seperti itu. Ini adalah dasar dulu ya untuk konvensional producer atau produsen konvensional. Nah, sekarang kita melihat dari sisi produsen Islami. Bagaimana struktur biaya ini berubah ketika kita memproduksi barang-barang yang berbeda. Yang pertama adalah memproduksi barang-barang daruriyat. Ini yang di sebelah kiri ini adalah barang daruriyat ya. Barang daruriyat. Nah, di sini terlihat bahwa implicit cost atau total cost yang total cost sama dengan explicit cost ya, ditambah implicit cost ini lebih rendah ya dibandingkan dengan conventional cost. Tadi di sini rata-rata biaya total adalah 2, tetapi kalau misalkan di sini ini di bawah 2 ya untuk barang-barang daruriyat. Coba teman-teman lihat di sini ini berada di bawah 2 ya. Ini angka 2 dan barang-barang daruriyat untuk average total cost-nya itu di bawah 2. Artinya biaya untuk memproduksi barang-barang daruriyat itu lebih rendah dibandingkan dengan biaya dalam produksi produsen konvensional. Ya, itu yang pertama. Tetapi ketika produsen muslim memproduksi barang-barang tahsiniyat ya, maka apa yang terjadi? Yang terjadi adalah total cost-nya menjadi lebih tinggi. Kalau misalkan teman-teman lihat di sini total cost-nya adalah 2 atau lebih besar sedikit daripada 2 gitu ya. Tadi di sini yang barang-barang daruriyat itu adalah di bawah 2, tapi untuk barang-barang tahsiniyat ya, karena implicit cost-nya lebih besar, maka average total cost-nya menjadi lebih besar. Seperti itu. Kenapa implicit cost untuk barang-barang tahsiniyat lebih besar tadi ya? Karena lebih membutuhkan banyak resources atau sumber daya dibandingkan dengan barang-barang daruriyat. Seperti itu. Maka dampaknya adalah cost untuk memproduksi barang-barang tahsiniyat itu lebih besar daripada untuk memproduksi barang-barang daruriyat. Ya, artinya ketika barang daruriyat itu biayanya lebih kecil ya, maka itu juga akan mengundang produsen lain untuk masuk dan memproduksi barang-barang daruriyat seperti itu. Nah, maka yang terjadi dalam keseimbangan pasar keseimbangan pasar ini, maka ketika kita gambarkan ini adalah supply untuk konvensional ya. Jadi ketika keseimbangan awal adalah di sini contohnya misalkan di P-nya misalkan 5 ya, Q-nya adalah 10 begitu ya. Tetapi karena tadi barang-barang daruriyat itu lebih murah gitu ya, cenderung lebih murah, maka produsen akan memproduksi dengan lebih banyak kuantitas. Contohnya di sini adalah 15 dengan harga yang lebih murah yaitu 3, misalkan seperti itu. Ini demand, ini supply daruriyat gitu ya. Nah, ini adalah dampaknya terhadap keseimbangan pasar. Maka supply akan bergeser dari sini ke ini. Ketika
produsen Islami memproduksi lebih banyak barang-barang daruriyat, yang terjadi dalam keseimbangan pasar adalah jumlah barang meningkat, kuantitasnya meningkat dari 10 menjadi 15 dan harganya menurun dari 5 menjadi 3. Seperti itu, ya. Sebaliknya, ketika produsen Islami memproduksi barang-barang tahsiniyat, maka seperti tadi yang sudah dijelaskan, ya, ini adalah keseimbangan awal, ya, pada titik 3, 5 dan 10. Karena biaya produksi barang-barang tahsiniyat itu lebih tinggi daripada barang-barang daruriyat, maka yang terjadi adalah jumlah barang yang diproduksi itu lebih sedikit. Contohnya di sini adalah 5 dengan harga yang lebih tinggi, yaitu contohnya di sini adalah 7. Ya, di sini S konvensional, ini S tahsiniyat. Tahsiniyat, begitu. Ya, yang terjadi adalah seperti itu. Maka ketika produsen Islami memproduksi barang-barang tahsiniyat, yang terjadi adalah jumlah yang diproduksi menurun, ya, menjadi dari 5 menjadi 10 menjadi 5 dan harganya naik dari 5 menjadi 7. Begitu ya, teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah produsen Islami ketika memproduksi barang akan memprioritaskan yang pertama adalah barang-barang daruriyat dulu, gitu ya. Maka barang-barang daruriyat, ya, itu menjadi prioritas, ya. Barang daruriyat menjadi prioritas. Ya. Sedangkan barang-barang tahsiniyat itu menjadi less priority, gitu, atau prioritasnya menjadi menurun. Ya. Jadi begitu teman-teman, ketika kita menganalisis lebih dalam, ternyata dalam produksi Islami, barang-barang daruriyat itu menjadi lebih prioritas dibandingkan dengan barang-barang tahsiniyat. Seperti itu. Dan dampaknya apa? Dampaknya adalah cost untuk memproduksi barang-barang daruriyat itu menjadi lebih rendah dibandingkan dengan cost untuk memproduksi barang-barang tahsiniyat. Nanti ini hubungannya apa dengan struktur pasar? Contohnya dengan dalam struktur pasar persaingan sempurna, maka yang terjadi adalah apa? Profit ketika memproduksi barang-barang daruriyat itu menjadi lebih besar, ya, daripada memproduksi barang-barang yang konvensional atau biasa, gitu ya. Sebaliknya, loss atau kerugian dalam memproduksi barang-barang tahsiniyat itu menjadi lebih besar. Kenapa? Karena tadi average total cost-nya itu sebenarnya lebih besar dibandingkan dengan yang asli. Baik, cukup sekian untuk materi kita pada hari ini. Apabila ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan di dalam komentar atau psikologi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.